Oke, selamat pagi anak-anak, adik-adik. Kembali lagi bersama saya Ibu Orisa Oktaria di dalam mata kuliah kita Logika Informatika. Pokok pembahasannya hari ini di video pembelajaran ini kita akan belajar aturan inferensi, ya. Agar lebih cepat kita langsung mulai saja. Aturan inferensi yang pertama yang akan kita pelajari adalah kita mengetahui dulu apa itu argumen, ya. Argumen adalah rangkaian proposisi. Proposisi terakhir disebut kesimpulan, sedangkan proposisi sebelumnya disebut hipotesa atau premis. Sebagai contohnya, berikut ya, ada premis 1, premis 2 sampai premis N. Q, maka kita sebut dengan kesimpulan. Hipotesa atau premis dan kesimpulan juga kita sebut argumen. Ya, keseluruhan ini kita akan sebut argumen. Jika semua hipotesa benar dan kesimpulan benar, maka argumen dikatakan valid, ya. Sebaliknya, jika hipotesa bernilai benar dan kesimpulannya salah, maka argumen tersebut tidak valid. Berikut diberikan tuntutan untuk menentukan apakah suatu argumen dikatakan valid atau tidak. Yang pertama, tuntunan ya, bukan tuntutan, sorry tadi. Yang pertama, tuntunan yang pertama adalah tentukan hipotesa dan kesimpulannya. Kita cari dulu ya, kita tentukan dulu mana hipotesa, mana kesimpulan gitu ya. Kemudian kita akan buat tabel yang menunjukkan nilai kebenaran untuk semua hipotesa dan kesimpulannya. Tabel kebenaran ya. Kemudian kita tandai baris kritis, yaitu baris yang memiliki nilai kebenaran hipotesa T benar, true ya. Jika semua kesimpulan pada baris-baris kritis bernilai benar, maka argumen bernilai valid. Kesimpulannya benar juga ya. Jika pada kesimpulan pada baris kritis bernilai salah, maka argumen kita nyatakan tidak valid. Maka perlu diperhatikan bahwa kesimpulan suatu argumen harus mempunyai hubungan dengan premis-premisnya. Kita tidak dapat menarik kesimpulan dari suatu argumen jika kesimpulannya tidak terkait dengan premis-premisnya. Contohnya seperti ini. Ibu punya contoh di sini, tentukan apakah argumen tersebut valid atau tidak gitu kan ya. Jadi penyelesaiannya kita buat dalam tabel kebenaran. Sebelumnya kita buat dulu ke dalam bentuk rangkaian logikanya, bisa dalam bentuk seperti ini ya. Jadi premis 1, premis 2 kita hubungkan dengan dan. Implikasi dengan kesimpulannya, maka jadi kesimpulannya gitu kan ya. Kita buat ini ke dalam bentuk tabel kebenaran. Ya, kalau tadi kita lihat ini premis 1, ini premis kedua. Ini adalah kesimpulannya. Nah, tadi dia bilang kan kita buat garis kritis ya, Dek, yang memiliki yang hipotesanya memiliki nilai benar atau true ya. Ini true ya, kalau ada false-nya kita nggak usah pilih ya. Dua-duanya true, kemudian kita lihat kesimpulannya. Kalau kesimpulannya satu aja false, maka ini tidak valid. Ya, dari tabel nilai proposisi argumen tersebut ada proposisi P dan Q yang bernilai false, sehingga yang bernilai salah, sehingga argumen dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, apakah penalaran tersebut valid atau tidak? Jika air laut surut, gempa di laut. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami akan datang. Premis kedua, tsunami akan datang. Kemudian kesimpulan, jadi air laut surut setelah gempa di laut. Argumen ini kalau kita buat ke dalam rangkaian logika, maka akan jadi seperti ini, Dek. Ya, P implikasi Q, kemudian kesimpulannya P. Kita buat dalam tabel kebenaran. Kalau adik-adik lihat ya, di sini true, kita buat ke dalam garis kritis ya, yang memiliki hipotesanya true, hipotesa 1-2-nya. Selanjutnya kita lihat kesimpulannya. Kesimpulannya ada yang false 1, Dek. Maka ini kita sebut juga tidak valid. Ini ya, dari tabel didapat bahwa kebenaran P ada yang benar dan salah, maka dinyatakan argumen tidak valid. Kemudian contoh yang ketiga ya. Contoh ketiga, ini adalah argumennya.
P jadi 17 adalah bilangan prima, Q 3 habis dibagi dengan 17. Maka kita buat argumen dalam rangkaian logikanya seperti ini. Kemudian kita tabelkan ya, kita buat dalam bentuk tabel kebenaran. Nah, ini premis pertama, ini premis kedua, ini tadi kesimpulannya ya. Kita lihat yang keduanya true ya. Ini ada true, cuma satu ya. Satunya true, false, false, true, false. Yang true, cuma satu. Kemudian hasilnya juga true. Karena ketiganya true, tidak ada yang false ya. Hasil dari negasi P-nya adalah benar, maka dinyatakan bahwa argumen tersebut valid. Jadi argumen itu dinyatakan valid kalau premis-premisnya beserta kesimpulannya bersifat benar atau true. Selanjutnya ada aturan inferensi deh. Aturan inferensi adalah proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi. Hal yang perlu diperhatikan saat melakukan inferensi pada suatu argumen adalah melihat kesimpulan merupakan proposisi yang ada hubungannya dengan premis. Jika tidak ada hubungan, ya, yang tadi kan bilang harus ada hubungannya ya. Jika tidak ada hubungan, maka kita tidak dapat menarik kesimpulan dari argumen tersebut, sama seperti tadi ya. Ini adalah inferensi, aturan inferensi yang pertama adalah modus ponens. Modus ponens itu kita artikan seperti ini. Modus ponens adalah argumen yang menyatakan bahwa jika pernyataan satu berimplikasi pernyataan dua bernilai benar, pernyataan satu implikasi dua bernilai benar, dan pernyataan dua bernilai benar, P benar, maka pernyataan dua dianggap kesimpulan. Maka pernyataan dua dianggap kesimpulan. Ini adalah modus ponens. Jadi ketika kita buat ini dalam tabel kebenaran, semuanya true atau tautologi, jadi tautologi, maka ini modus ponens. Selanjutnya modus tollens. Modus tollens adalah argumen yang menyatakan bahwa jika pernyataan satu berimplikasi dengan pernyataan dua bernilai benar, satu implikasi dua bernilai benar, dan negasi pernyataan dua bernilai benar, negasi pernyataan dua Q ya, maka negasi pernyataan satu juga benar dan dianggap sebagai kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah negasi dari pernyataan satu atau pernyataan pertama. Kalau kita buat dalam rangkaian logika seperti ini, bernilai tautologi atau true ya, maka ini adalah modus tollens. Ini contoh dari rangkaian atau argumen modus tollens. Selanjutnya ada silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis seperti ini, kalau kita buat dalam tabel kebenaran juga akan memiliki nilai tautologi ini ya. Ini kalau argumen yang menyatakan bahwa pernyataan satu berimplikasi dengan pernyataan dua bernilai benar, P, Q benar. Kemudian Q implikasi R juga benar, pernyataan ketiga, dua ketiga. Maka kesimpulannya atau sama saja kita bisa lihat dengan P implikasi R atau implikasi dari premis pertama dan premis ketiga itu benar. Ini tabel kebenaran untuk silogisme hipotesis. Selanjutnya terdapat implikasi ya. Misalkan terdapat implikasi, ini contohnya ya. Jika saya belajar giat, maka saya lulus ujian. Dan kita implikasikan jika saya lulus ujian, maka saya cepat menikah ya. Implikasi yang kedua. Menurut kaidah silogisme hipotesis, inferensi berikut adalah benar. Jika saya belajar dengan giat, maka saya lulus ujian. Jika saya lulus ujian, maka saya menikah cepat. Kemudian kesimpulannya kita langsung bisa ambil yang ke pertama dengan yang ketiga. Jika saya belajar dengan giat, maka saya cepat menikah. Kita ambil yang pertama dengan yang ketiga langsung. Itu silogisme hipotesis. Kemudian disjungtif. Silogisme disjungtif adalah peristiwa memilih di antara dua pilihan. Jika kita harus memilih di antara P dan Q, misalnya kita tidak memilih P, tentu pilihan kita jelas adalah Q.
Secara simbolik, silogisme disjungtif dapat juga ditulis sebagai berikut. Ini untuk simbol dari rangkaian logika silogisme disjungtif. Selanjutnya, ini contoh silogisme disjungtif ya, contoh argumennya. Ada addition, selanjutnya ada addition. Secara simbolik, aturan inferensi atau addition dapat ditulis sebagai berikut. Jadi kalau premis pertama benar, ya, premis pertama bernilai benar, maka kesimpulannya akan menjadi premis pertama atau premis kedua bernilai benar. Ini adalah addition atau aturan inferensi secara simbolik. Yang addition ya. Contohnya seperti ini. Amir menguasai pemrograman C++. Ini kita anggap dengan P. Kemudian Amir menguasai bahasa pemrograman C++ atau Pascal. Ini kita anggap Q ya. Jadi kalau karena di sini juga sebutnya addition gitu kan ya. Dia mengambil P atau Q bernilai benar, maka kita langsung bisa buat kesimpulannya P atau Q bernilai benar. Ini contoh addition yang Q-nya di atas ya, Q-nya menjadi premis ya. Kemudian ada penyederhanaan dan simplification, penyederhanaan atau simplification. Bentuk umum penyederhanaan konjungtif kebalikan dari addition yang tadi. Kalau P dan Q justru premisnya ada dan, maka kesimpulannya kita hanya boleh mengambil pernyataan pertama benar atau pernyataan kedua saja yang benar. Ini kita ambil inferensi simplification. Jadi kalau dalam contohnya seperti ini ya, justru di atas ini ada dua ya, ada premis 1 dan premis 2. Kesimpulannya hanya satu premis atau satu hipotesa. Aturan konjungsi. Ini aturan konjungsi, jadi kalau ada premis pertama, premis kedua, maka kita gabungkan saja ya, kesimpulannya menjadi dan ya, konjungsi ya. P dan Q. Contohnya, kalau Dani sedang belajar matematika diskrit dan hari hujan, maka kita gabungkan saja Dani sedang belajar matematika diskrit dan hari hujan. Ini aturan dari konjungsi. Selanjutnya aturan resolusi, Dek. Aturan resolusi, kalau ada Q ya, kalau ada P, Q, dan R ada 3 gitu ya. Di sini P atau Q bernilai benar, kemudian negasi P atau R bernilai benar juga, maka kesimpulannya akan menjadi langsung saja Q ke R atau premis kedua atau premis ketiga bernilai benar. Ini aturan dari resolusi. Contohnya kalau dalam bentuk argumen bentuk bahasa Indonesianya ya. Ibu di sini punya Ali mahasiswa yang rajin atau cerdas. Rajin premis pertama, cerdas premis kedua, disambungkan dengan atau. Kemudian di sini ada argumen lagi, mahasiswa yang malas, negasi dari P ya, atau juara kelas. Maka di sini kesimpulannya kita bisa langsung ambil cerdas Q atau R. Ali mahasiswa yang cerdas atau juara kelas. Ini adalah aturan resolusi dek. Berikut tadi adalah materi mengenai logika informatika, pokok pembahasan aturan inferensi. Sekian video pembelajaran yang dapat Ibu berikan. Akan lebih lengkap nantinya di slide pembelajaran yang seperti biasa Ibu bagikan di Spon ya.
Di sana contohnya juga akan lebih banyak dan jelas ada latihan soal ya dek ya. Silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan juga ke dalam spons seperti biasa. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.